Halo, senang sekali saya James bisa menjumpai Anda di G2 Talk. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Kenapa saya katakan spesial? Karena beliau adalah seorang wanita, tapi latar belakangnya computer science. Jarang-jarang banget kan ya? Dan karena latar belakangnya itulah, beliau saat ini menjabat sebagai seorang VP di salah satu perusahaan terkenal di Indonesia. Siapakah dia? Ignacia Suwarna. Halo Nasya. Apa kabar? Baik. Selamat datang di G2 Talk. Thank you. Nasya, cerita dikit dong tentang diri kamu, kegiatan sehari-hari apa, apakah benar, klarifikasi dulu nih ya, yang saya sebutkan tadi di awal bahwa kamu adalah seorang VP dari salah satu perusahaan terkenal di Indonesia. Silakan. Oke. Halo everybody, teman-teman G2. Nama saya Ignacia Suwarna, bisa dipanggil juga Nasya. I'm currently married with 2 kids, 2 boys. And sekarang saya juga menjabat sebagai VP of Engineering di Dana. So Dana itu digital payment platform ya, we're trying to achieve financial inclusion to Indonesian population. And sebagai role saya di VP of Engineering di sana, saya leading a team of software engineers and testers. And our main focus ya to build Dana aplikasi gitu, to build Dana application. Jadi jurusan yang kamu pilih ini dengan profesi kamu saat ini nyambung banget dong ya? Nyambung banget gitu, karena sehari-hari my team itu memang pekerjaannya menganalisa business requirement, terus ya mentranslate requirement itu ke technical requirement, dan abis itu mengimplementasi coding it gitu supaya jadilah tuh aplikasi Dana. Dan ya background saya amat sangat membantu saya untuk bisa berkomunikasi with my team gitu kan at that technical level. Wow, gitu sih, James. seneng banget ya kalau punya jurusan yang sudah dipilih dan akhirnya bisa mendukung profesi kita saat ini. Bisa cerita nggak Nasya gimana awalnya Nasya memilih jurusan computer science ini gitu loh? Dan boleh cerita juga kenapa kok memilihnya University of Washington? Oke. So waktu saya setelah lulus SMA gitu ya, I was offered by my parents gitu, dikasih kesempatan untuk bisa kuliah ke luar negeri. So thank you my mommy and daddy gitu. And kepilihannya sih, kenapa Seattle? Because West Coast, and saya suka Seattle, like Sleepless in Seattle lah gitu ya, zaman dulu movie gitu. Ya. Ada yang tahu filmnya? Sleepless in Seattle. Udah kebayang kayak pengen kota gede tapi nggak gede banget. So I pick Seattle, and then happen to the university yang cukup bagus di sana, yaitu University of Washington. Terus kenapa milih computer science ya? So when I first started, tahun pertama saya nggak tahu ya mau major apa gitu. Maksudnya saya tahu saya suka mathematics, I like dealing with numbers, and tapi kalau numbers kan bisa engineering ya atau teknis gitu. Terus tapi ya perception at that time ya kalau engineering itu dealing with machine gitu kan, pokoknya mobil ya, sesuatu yang saya nggak tertarik gitu. So saya nggak kepikir engineering, jadi saya pikir accounting aja karena deals with number, uang orang gitu ya. Bukan uang sendiri ya. Ya, tapi so first year I enroll in accounting classes, terus abis itu lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman, mereka ada bilangnya ada computer science class gitu, introductory classes, and terus saya coba aja ikut gitu karena masih tahun kedua masih bisa coba-coba, and di kelas itu saya really just fell in love gitu, like menarik banget nih, beda banget dengan apa yang saya pelajari gitu. And so I decided ya jadi ganti major gitu, kalau saya ganti major, and ya end up graduating with computer science. Wow, seru juga ya ceritanya. Jadi awalnya accounting, terus iseng-iseng coba-coba ke computer science, dan akhirnya ketika mencoba malah memutuskan untuk ya udah aku pindah jurusan ke computer science. Iya. Ada sesuatu yang menarik nggak? Kan awalnya cuma iseng-iseng, tapi akhirnya memutuskan untuk yes, this is me, apa tuh? Karena di kelas introductory itu waktu itu ada dua classes sih, back to back gitu. Itu diajarin diajarin how to solve real problems gitu. Jadi kayak project kita itu
bikin calculator, simple calculator tapi aplikasi bikin simple calculator, atau bikin game like dulu Pac-Man, atau pokoknya yang bisa gerak and then makan musuhnya gitu. So it open up my mind that ternyata semua apa yang kita deal di surround us itu ternyata di belakangnya itu computer programming loh gitu. And then ya ternyata saya bisa solve it, and ya itu kan fun gitu sih. Iya, jadi alat-alat yang kita gunakan sehari-hari yang membantu kita, mempermudah hidup kita, ternyata itu semua ada komputer ya. Dan iya itu sih. yang menarik buat kamu ya, bisa solve the problem ya. Wow. Setelah kamu pelajari, setelah masuk di computer science, sebetulnya yang dipelajari apa sih di situ? Iya, oke. Kalau yang dipelajari di pertama computer science classes itu biasanya introductory to the programming language. Jadi language seperti kita belajar Chinese atau English kan, so you ngerti dulu nih sintaksnya apa, kayak cara nulisnya, cara mengejaknya. Mungkin kalau di gitu. bahasa tuh Apa grammarnya kali ya kita belajar ya. Ada alfabet, kalau Chinese kan karakter, right? Nah, kalau programming juga ada beda-beda karakternya gitu. Misalnya ABC tapi caranya beda gitu lah. Pokoknya pengenalan tentang programmingnya, sintaksnya. Abis itu berikutnya kita belajar tentang data structure gitu. Kayak apa itu variable, apa itu parameter gitu. And then also diajarin cara thinking to solve problem gitu loh. How to solve problem into smaller problems, and itu namanya functions, methods. Ya, jadi dan algoritma yang cukup terkenal deh kalau di komputer gitu. Oke. Jadi waktu itu kamu S1-nya computer science ya. S2-nya sama atau Iya. ngambil penjurusan yang beda lagi? Oke, di S2 saya juga kebetulan computer science juga Wow. gitu ya. Karena I feel like jadi computer science itu kan subjek yang sangat besar sekali gitu. Jadi dan cukup banyak bercabang, misalnya bikin application development, web development, computer graphics, computer networks, robotics, machine learning gitu. Jadi banyak subjek, dan jadi masih ada yang saya pengen pelajari, dan di S2 itu kita belajar lebih jauh lagi, James, gitu. Oke. Sebetulnya ketika kamu S1, S2, ya computer science semua, pasti kamu melihat sebuah peluang ya di karirmu, di masa depanmu. Nah, peluang apa yang waktu itu kamu lihat? Ya, well, jadi pas awal sih belum ya, tapi Pokoknya belajar aja passion gitu, aja ya, seneng aja ya. Tapi untungnya memang benar software engineer itu ternyata sekarang digitalization benar-benar lagi booming, itu benar-benar applicable sekali gitu loh. Jadi untuk membuat aplikasi di mana-mana kan ada aplikasi ya gitu. Dan in fact kalau di Dana itu so we are a financial technology company, so we are technology based gitu. Jadi kita ada sekitar 700 orang, tapi and then 60% of it, jadi sekitar 500 orang itu adalah engineer bergerak di bidang teknologi. So really banyak banget kesempatan gitu kan. Kalau kita belajar di bidang computer science itu ya banyak sekali sih kesempatan menurut saya untuk karir di situ. Oke. Kamu ini kan berarti saat ini seorang wanita karir, plus ibu rumah tangga juga yang berkecimpung di computer science ya. Itu membuat kamu menemui banyak kendala kah? Atau malah semuanya serba mudah? Semuanya serba mudah. Oke. Yeah, I think in everything it's about balance lah ya, balance and prioritization. Jadi yang saya berasa sih kalau saya kerja dan saya memang udah punya family, itu support system is very important gitu, James. Jadi pertama support system from the family, my husband and my kids support me. And my kids sudah tahu banget ya sejak dia kecil bayi gitu pun memang saya udah kerja, so they know gitu. Terus and then the second support system is my workplace gitu. Jadi company is my current company itu support banget work life integration. Ya, bukan work life balance but work life integration. Wow, jadi menarik. It's how you integrate your work into your life gitu. And then secara nature-nya kan software engineer itu
memang dealing with computer, jadi memang bisa allow us to work remotely sih, James, gitu, remotely and also flexible hours. Oke, karena ini menjawab kekhawatiran, ketakutan para wanita di luar sana, ya, siap-siap kalian wanita ya, yang mungkin pengen sebetulnya memilih jurusan ini, tapi suka mikir ke depannya terlalu jauh ya, aduh kayaknya aku nggak bisa deh, nanti ujung-ujungnya aku akan melepas karirku ini. Ternyata enggak ya, seorang Nasya bisa membuktikan kepada kita semua bahwa karirnya dan family-nya itu semua malah apa tadi integrated ya. Wah, keren banget. Dan ternyata dengan profesi ini bisa menjawab masalah kita semua soal waktu, jarak dan lain sebagainya karena bisa dikerjakan remotely ya. Wah, keren banget ya. Nah, talking about your kids, kamu kan lagi punya anak 2 kecil-kecil ya? Iya, sekarang umur 7 and 11. Nah, itu nggak gergetan tuh, wah aku dulu kan tahu computer science-nya udah dewasa, aku tahu sekarang punya anak-anak kecil, aku mau perkenalkan sejak dini. Gimana menurutmu memperkenalkan computer science ini kepada anak-anak sejak dini? Iya, jadi ya karena maminya software engineer gitu ya, jadi terpaksa lah mereka harus harus belajar computer science gitu. Jadi sama little one itu waktu itu umur 6 ya, tahun lalu ya saya ajarin computer programming gitu. Memang beda-beda, iya sih James, beda-beda caranya. Kalau yang umur 6 itu lebih ke graphic base, dan umur 11 itu ya another more complicated language gitu. Tapi yang penting belajar konsep. Oke. Kenapa seorang Nasya memaksakan anaknya untuk belajar dari sejak dini? Apakah itu memang cuman egoisnya mamanya atau memang ada sesuatu yang penting? At least kamu mengenalkan ke mereka, nanti pilihan di tangan mereka. Ya, ada 2 ya basically. Kalau udah belajar computer science itu kayak again belajar cara solve problem. So it kinda triggers or train your brain to do critical thinking, analytical thinking gitu, and juga jadi lebih bisa decompose problem. Jadi ya kalau moga-moga bisa dipraktekin dalam segala hal, nggak cuma buat coding gitu, tapi in real life kan banyak problem, so they can apply this kind of thinking gitu. Okay. Ya, dan kalau yang kedua itu saya lihat sekarang udah di mana-mana teknologi, digitalization, so you just have to keep up gitu loh, ya sih. Oke, jadi sebetulnya yang ingin kamu perkenalkan adalah konsep cara berpikirnya ya, yaitu bahwa kita jangan hanya capek, kesel, menyerah dengan problems, tapi kita harus jadi problem solver gitu ya. Itu konsepnya ya, keren banget. Kalau menurut kamu bagaimana perkembangan teknologi ke depan? Tadi kan kamu nyebut sekarang kalau kita lihat setiap hari kita bersentuhan dengan teknologi. Iya. Kedepannya gimana nih? Apa lebih dahsyat lagi atau malah kembali ke zaman purba? Ya, dengan pandemik ini semuanya accelerated ya. Semuanya jadi digitalization gitu. So menurut saya it will be way more advanced, nggak mungkin mundur sih menurut saya gitu. Jadi karena apapun yang kita lakuin gitu ya, mau shopping, mau pergi, transportasi ya, mau beli obat, insurance, mau banking, bayar, semua udah pakai teknologi gitu. So it's very it's obvious, it's very important. It will be around you, surround you. So you just have to jangan illiterate gitu sama teknologi. Ya. Oke. Nah, kebetulan di sini G2 Academy ini ingin menjawab kebutuhan masyarakat kita, terutama tadi Nasya sudah mengatakan bahwa kedepannya itu akan segalanya teknologi ya. G2 Academy ini punya sebuah program namanya Introduction to Computer Science. Nah, menurut Nasya gimana tuh? Wah, itu keren banget tuh. Gitu ya? I wish waktu saya SMA udah ada kelas kayak gitu ya. When I was kan di Jakarta belum ada tuh kelas-kelas kayak gitu. So, I think it's very good opportunity untuk teman-teman, adik-adik ya udah manggilnya. Adik-adik. Untuk coba ikut karena itu beneran give you the foundation gitu loh. Jadi kita get a head start kali ya. Jadi kalau di college jadi bisa lebih keep up cepetan gitu sih. Oke, jadi kalau Nasya dulu jauh-jauh harus ke University of Washington, ini nggak usah jauh-jauh ya. Iya. Gitu, Academy sudah menyediakan buat kita semua. Ya, Nasya, terakhir nih, saran untuk generasi muda sebaiknya mempersiapkan diri untuk masa depannya dari sudut pandang teknologi itu gimana menurut kamu? Apa yang harus mereka siapkan dari sekarang?
Ya, mungkin jadi similar ya, jangan takut sama teknologi and don't be scared. Mungkin apalagi kalau women gitu ya, jangan pelajari, do as much as research. Do you have enough reason to be scared? Menurut saya sih enggak gitu kan. Jadi jangan takut and go explore, karena teknologi nggak mungkin mundur gitu ya. Pasti bakal maju and kita harus bisa keep up gitu. Just like language, kayak bahasa Inggris ya. Semua orang harus bisa sekarang, mostly bisa bahasa Inggris gitu, ada bahasa-bahasa lain. So this programming language is something yang mungkin kayak basic skill lah ya, kalau kita udah ntar ngomongin berapa tahun ke depan gitu loh. Gitu sih, James. Oke, jadi kita harus benar-benar mempersiapkan diri dari sekarang ya, Nasya ya. Oke, Nasya, thank you banget sudah hadir di G2 Talk kali ini. Ya, demikianlah obrolan saya dengan Nasya. Semoga bisa memberikan informasi buat Anda tentang computer science dan bisa memberikan inspirasi tentunya buat kita semua bahwa jurusan ini bisa menjadi pilihan untuk memiliki masa depan yang lebih cerah. Terima kasih sudah menyaksikan kami. Kita ketemu lagi di G2 Talk yang lain. Sampai jumpa!